Baik, rekan-rekan yang sudah bergabung di acara ngulik ini, acara akan segera dimulai. Mohon untuk bersiap. Baik, mohon izin Pak Kadis dan jajaran, acara akan segera dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Nah, puji syukur Yes. kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul kembali secara online melalui acara ngulik dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Utama PT Motekar Arta Media, Koran Gala, Bapak Nu Firman Rahmat NR. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung Pak, segar sekali di pagi hari ini. Nuhun. Ya Bapak, yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briliana. Selamat pagi Bapak Yayan. Oke, dan yang kami hormati tentunya para peserta ngulik yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang di acara ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini ngulik memiliki tema media handling bagi pejabat publik, membangun kepercayaan melalui komunikasi efektif. Nah, baik Bapak Ibu, untuk acara ngulik ini kita melatar belakangi di era digital yang sekarang ini citra dan juga kredibilitas pejabat publik nggak cuman dibangun dari kinerja nyata aja nih, tapi dari bagaimana kita sebagai pejabat publik bisa berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan ini tepat kepada masyarakat. Nah, kita tahu nih bagaimana pesan ini harus disampaikan secara tepat, transparan, dan juga tetap menjaga kepercayaan publik. Itulah seni dari media handling yang efektif. Nah, kita tahu nih, tadi juga ini sudah hadir juga Ibu Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan juga Subkor dari jajarannya. Kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan dari media itu bisa datang kapanpun, dimanapun. Nah, jadi kita-kita nih sebagai pejabat publik menerima pertanyaan-pertanyaan kadang spontan, kadang menantang yang harus dijawab. Nah, sekarang ini adalah kesempatan terbaik bagi semua rekan-rekan gimana sih caranya menjawab pertanyaan dari media ini supaya tepat tanpa adanya salah menjawab begitu dan tetap bisa menjaga citra baik dan juga kepercayaan publik. Nah, melalui diskusi ini kita akan belajar bersama bagaimana nih kita sebagai pejabat publik bisa mengelola hubungan dengan media, membangun komunikasi yang strategis, serta kita bisa menghadirkan pesan yang menumbuhkan rasa kepercayaan dan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber dari Direktur Utama PT Motekar Arta Media, Koran Gala. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk langsung ke pemaparan materi yang akan membahas mengenai media handling bagi pejabat publik, membangun kepercayaan melalui komunikasi efektif. Kepada yang terhormat Direktur Utama PT Motekar Arta Media, Koran Gala, Bapak Nu Firman Rahmat, waktu dan layar kami silakan Bapak. Mangga, hatur nuhun. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jamang Pak Kadis sareng nu sanesna. Alhamdulillah, nuhun peserta berbagi ilmu. Siap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya, kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Kadis ya terkait dengan acara ini nih. Nah, kebetulan momentumnya memang kemarin ada ya. Ketika kasus kebun binatang muncul nih ya. Nah, sebenarnya sih kalau dari perspektif media ya, yang terkait dengan media handling ya kita sudah tahu lah ya apa itu media handling ya. Nah, kemudian juga bagaimana
pengelolaan media ini kemudian bisa secara efektif pesan-pesan itu sampai ke audiens yang akan dituju. Itu dari satu perspektif, tapi perspektif lain juga dari sisi media bagaimana informasi yang kemudian akan disampaikan itu juga sama-sama efektif ya ke media yang akan dituju. Jadi ini ada satu benang merah ya, ada satu irisan bagaimana proses-proses yang terjadi dalam proses komunikasi ini sama-sama merujuk pada efektivitas penyampaian pesan. Jadi mungkin secara garis besar ya kita sudah tahu bahwa dalam perspektif komunikasi itu media handling itu merujuk pada proses pengelolaan dan pemilihan atau penggunaan media-media ya atau beragam platform media untuk menyampaikan pesan atau informasi ya yang ingin dituju, yang ingin dimaksud. Nah, tentu saja ini beberapa aspek harus diperhatikan. Pertama, tentu saja pemilihan media, ya, kemudian juga bagaimana konten yang akan disampaikan itu juga terkelola dengan baik. Nah, kemudian juga bagaimana informasi ini atau data-data yang ingin disampaikan itu terdistribusi dengan baik, dengan tepat dan akurat. Kemudian juga bagaimana interaksi ini ya, interaksi antara si sumber ya dengan eh, media ya, sehingga apa yang disampaikan itu akurat sesuai dengan yang dimaksud. Jadi tujuan media handling itu ya lebih kurang untuk menyampaikan pesan yang efektif lah ya, efisien kepada audiens. Nah, sehingga tujuan kita untuk memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran ya, atau memberikan pengetahuan ya dari informasi-informasi yang ingin kita sampaikan ya terkait satu isu atau topik atau apapun itu atau program atau apapun itu dapat dilakukan dengan baik ya. Nah, ini ada beberapa persoalan ya ketika misalnya media handling ini tidak dilakukan secara memadai. Tentu saja ini akan berakibat pada eh, bukan rusak ya, tapi minimal bias lah ya informasi yang akan disampaikan itu bias sehingga tujuan-tujuan yang akan kita sampaikan ke audiens atau ke publik ini menjadi tidak tepat ya, tidak efektif. Nah, pertama tentu saja terkait dengan pemilihan media nih, media-media apa nih, platform-platform apa ya dia akan dipakai atau yang akan digunakan agar pesan ini sampai. Artinya pemilihan media ini, pemilihan platform-platform ini juga terkait dengan audiens yang akan dituju. Ya, ketika misalnya audiens umum yang akan dituju, ya tentu saja media-media yang sekarang berkembang ya, mau medsos, kemudian juga media-media mainstream, baik itu yang konvensional maupun digital itu dipakai dan sekarang banyak sekali pilihan-pilihan media dan sumber ya biasanya tidak dalam posisi memilih yang baik ya karena sangat sulit untuk menentukan jenis-jenis media sekarang karena tanpa kita pilih pun, tanpa kita seleksi pun media-media itu akan hadir di hadapan kita. Ya, wartawan sekarang itu tidak hanya hadir sebagai wartawan satu platform, tapi biasanya wartawan itu hadir dengan multi platform. Ya, dia sebagai wartawan katakanlah cetak iya, dia hadir di situ sebagai wartawan web online, iya. Kadang-kadang dia juga sebagai YouTuber juga iya. Artinya satu informasi itu bisa kemudian ditampilkan dalam berbagai platform. Nah, ini sebuah keuntungan ya sebenarnya bagi narasumber itu sehingga informasi yang disampaikan itu bisa disalurkan melalui berbagai jenis platform. Tapi di sisi lain juga ini merupakan sebuah tantangan tersendiri ya ketika misalnya informasi yang disampaikan itu mengandung kontroversi
ya, sehingga akan direspon oleh berbagai platform juga, terutama platform media sosial yang biasanya rame gitu ya. Nah, itu kemudian juga hal-hal lain dengan pengelolaan konten ya. Nah, tentu saja pengelolaan konten ini terkait dengan platform atau jenis media yang akan dipakai. Nah, ketika misalnya let's say kita ambil kasus kemarin ya yang agak rame ya, kasus kebun binatang. Nah, ketika misalnya sebuah narasumber atau seorang narasumber atau seorang pejabat menyampaikan informasi terkait isu itu, tentu saja selain narasi, ya, kemudian juga dia harus mempersiapkan tentu saja data-data, ya, kemudian juga visual-visual ya, baik itu audio, baik itu visual yang statis ya, maupun juga visual yang dinamis, ya seperti itu. Nah, ketika misalnya si narasumber tidak mempersiapkan itu, wartawan pasti akan mencarinya, ya karena sesuai dengan kebutuhan platform si media itu. Misalnya eh, untuk kepentingan media audiovisual, televisi atau YouTube atau sebagainya, wartawan pasti akan aktif ya mengambil gambar. Nah, gambar-gambar itu pasti tersedia di lapangan. Nah, kemudian si narasumber tentunya tidak bisa mengontrol secara penuh ya apa yang dikolek atau apa yang diambil atau data yang diambil oleh si wartawan. Nah, wartawan tapi akan mengambil ya foto, video dari si narasumber yang bersangkutan sehingga nanti ketika si informasi itu disampaikan ke publik itu informasi menjadi relatif lengkap ya. Selain narasi, kemudian juga ada video si narasumber, juga ada video situasi dan lokasi yang dimaksud ya dalam hal ini mungkin situasi kondisi kebun binatang atau mungkin ada demo dan sebagainya. Nah, ini tentu saja satu ya, kembali lagi ini merupakan keuntungan ya bagi si narasumber karena apa informasi yang disampaikan menjadi relatif lengkap ya, tapi di sisi lain itu tadi ketika ada persoalan-persoalan ya tantangannya pun akan semakin besar karena responnya akan muncul dari berbagai pihak yang mengkonsumsi informasi dari berbagai platform itu. Nah, kemudian pendistribusian itu terkait dengan jenis-jenis platform media yang dipakai, kemudian ini soal interaksi. Nah, pengelolaan interaksi dengan audiens melalui media ini seperti menanggapi komentar, pertanyaan ini yang menarik lah ya, karena ini terkait dengan hal-hal lain yang nanti akan saya sampaikan. Ini terkait dengan kompetensi, terkait dengan strategi dan sebagainya. Nah, jadi eh, ketika para pejabat publik katakanlah ya dalam konteks diskusi ini akan merespon ya atau menjawab pertanyaan seperti tadi kata moderator sebagai pejabat publik kita bisa ditanya kapanpun ya dimanapun terkait isu apapun ya ini tentu saja ini terkait dengan kesiapan si narasumber itu sendiri ya selain kesiapan tentu saja kompetensinya ya tentu saja posisinya dan sebagainya. Nah, ketika seorang pejabat publik misalnya tanpa direncanakan kemudian dia berinteraksi dengan wartawan karena itu tadi ya betul wartawan ketika memerlukan konfirmasi data dan sebagainya dia biasa kapanpun ya dan pejabat publik sebagai narasumber juga harus merespon dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi ya ada hal-hal yang memang sangat mendasar ya yang memang harus dipersiapkan atau memang melekat dalam pejabat publik, terutama petugas-petugas yang terkait dengan penyampaian informasi, harus selalu menguasai materi. Itu ya. Materi itu terkait dengan isu, kasus yang spesifik, atau materi-materi yang bersifat umum. Ya. Nah, kemudian juga ia harus selalu menentukan ya tujuan ya ketika misalnya pengelolaan sebuah isu atau
kasus-kasus tertentu lah ya. Yang diperkirakan nih pasti gua akan ditanya nih wartawan dimanapun kapanpun itu ya. Jadi sebelum berinteraksi dengan media, tentukan apa yang akan dicapai ya, apa yang akan dituju itu sebenarnya si kasus ini itu akan diposisikan di mana nih, ya. Proses penyelesaiannya kah atau eh, pengembangan isunya kah atau bisa juga dan memang kami sebagai wartawan juga sering menemukan apa ya, tidak menyembunyikan sih, tapi meminimalisasinya seperti itu ya. Nah ini tentu terkait dengan tugas si pejabat itu ya. Kemudian si apa namanya si tujuan dari yang akan disampaikan itu seperti apa nih ya terhadap kasus itu. Nah artinya si pejabat publik itu memang harus mempersiapkan diri ya dengan materi-materi ketika ditanya. Pertanyaan wartawan kan ya pasti ke arah apa yang terjadi, ke arah 5W1H lah seperti itulah ya. Kemudian ujung-ujungnya mungkin menanyakan bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kuasai materi kasus ya, kuasai dan persiapkan data-data pendukung, kemudian juga konsisten ya terhadap apa yang disampaikan. Kemudian pastikan apa yang akan disampaikan atau yang akan jadi bahan publikasi ya terhadap isu atau kasus-kasus tertentu itu efektif ya. Kemudian juga si narasumber juga harus bisa mengenali nih. Ketika ditanya oleh wartawan A, narasumber atau pejabat itu harus juga mempunyai gambaran ya. Ini media ini atau wartawan ini audiensnya mana? Ya. Ini memang tidak spesifik tapi ini harus kemudian selalu dilatih lah ya. Ketika dia menyampaikan ke media atau wartawan A, dia harus mengenali audiens dari media itu. Ya. Misal ketika diwawancari oleh apa namanya media A misalnya, dia harus tahu nih audiens dari media ini itu apa nih, petanya seperti apa, landscape pembacanya seperti apa, atau landscape audiensnya seperti apa. Sehingga ketika memberikan penjelasan, si narasumber atau si pejabat bisa meyakini apa yang disampaikan itu sesuai dengan kapasitas audiens media itu. Ini akan membuat si informasi yang disampaikan itu menjadi lebih efektif. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika terjadi wawancara atau tanya jawab, berikanlah jawaban yang jelas ya, singkat, tegas, hindari menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah teknis yang tidak dipahami ya atau tidak perlu itu oleh si wartawan maupun nanti oleh audiensnya. Jadi eh, kita sekarang disuguhkan lah ya, contohnya nih perdebatan antara Gubernur Jawa Barat dengan Menteri Keuangan. Ini menarik ya, publik mengamati, mengikuti ya isu ini. Nah, dari situ bisa kita belajar ya, ada dua pendekatan ya yang disampaikan oleh kedua tokoh ini. Yang satu pendekatannya sangat birokratis, yang satu pendekatannya sangat teknokratis. Ya, yang satu sangat politis, tapi yang satu sangat teknis, misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya kita mengkonsumsi perdebatan dua tokoh ini melalui media sosial ya atau media yang menyajikan visual, mungkin kita bisa cepat memahami ya. Tapi kalau misalnya
kita hanya mengkonsumsi informasi dari perdebatan dua tokoh ini melalui surat kabar ya, koran ya, atau hanya bacaan tidak ada visualnya, tentu kita akan sedikit lebih berpikir ya. Karena pendekatan kedua tokoh ini dalam menanggapi isu yang sama itu agak berbeda, yang satu agak lebih politis, tapi yang satu agak lebih ke teknis ya. Nah, si narasumber ini harus memang bisa membayangkan lah minimal ya. Informasi yang akan saya sampaikan ini nanti akan dikonsumsi oleh siapa. Nah, sehingga apa yang disampaikan itu ya sesuai dengan audiens ya. Tuh, ini contoh yang sekarang terjadi ya antara Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan Purbaya. Ini menarik ya. Perdebatan menarik karena dua pendekatan ini, dua pendekatan latar belakang ya. Nah, kemudian juga yang lainnya pejabat publik ya, atau yang menjadi narasumber itu ya harus menjaga konsistensi ya. Jadi harus dipastikan menyampaikan pesan itu konsisten ya, tidak mencela-mencela. Jam ini ngomong A, jam ini ngomong B, jam ini datanya ini, jam ini datanya ini. Nah, ini kalau misalnya tidak konsisten gitu kan, ini akan mengganggu lah ya terhadap kepercayaan dan kredibilitas ya dari si pejabat itu sendiri. Dan bagi media ini juga akan sangat mengganggu ya, karena media akan melakukan konfirmasi berkali-kali dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Nah, sehingga apa? Sehingga informasi yang disampaikan ke publik pun tidak menjadi informasi yang verified ya. Meskipun media tetap harus yakin, harus mempercayai apa yang disampaikan oleh si pejabat itu adalah sebuah penjelasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika misalnya si narasumber atau si pejabat itu tidak konsisten dengan pernyataannya, ya apapun latar belakangnya, ya memang ini akan berdampak lah ya terhadap mutu dari informasi yang akan disampaikan, dan lebih jauhnya lagi ya terhadap kredibilitas dari si narasumber itu. Gitu. Nah, artinya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dari informasi-informasi yang disampaikan, si pejabat publik atau si narasumber itu ya harus mempersiapkan diri dengan data yang selengkap mungkin, sedetail mungkin, seakurat mungkin, dan seaktual mungkin, ya, sehingga ketika ada perubahan-perubahan ya dasarnya udah jelas, ya, based on data, based on fakta dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini yang banyak terjadi lah ya. Kami sebagai media juga sering menemukan ketika misalnya ada pejabat atau narasumber yang tidak siap terhadap jawaban, mereka memaksakan diri, ya, sehingga informasi yang disampaikan itu bias, ya, kemudian juga tidak kontekstual, ya. Nah, akibatnya apa? Ketika informasi ini diolah oleh media kemudian disajikan ke publik, persoalannya bukan semakin terang, malah semakin ngalieurekeun lah ya gitu. Padahal informasi atau konfirmasi ini sangat diperlukan untuk memperjelas sebuah peristiwa atau sebuah isu dan sebagainya. Nah, makanya ketika misalnya ada pejabat publik atau menjadi narasumber itu tidak tahu jawabannya, ya sampaikan saja tidak tahu gitu ya, atau akan mempelajari ya, atau sampaikan hal-hal yang memang dia pahami gitu ya. Ketika misalnya terus dikejar oleh si wartawan, ya bisa saja akan meminta waktu beberapa saat untuk kemudian mengkonfirmasi ke stafnya atau mungkin ke siapa ya dari perkembangan isu itu. Nah, jangan sampai
pejabat publik atau narasumber memberikan penjelasan-penjelasan yang justru semakin mengaburkan isu ya. Jadi ketika misalnya menanggapi pertanyaan wartawan kemudian si narasumber atau pejabat publik itu tidak update ya, tidak mengetahui, ya sampaikan saja ya apa adanya. Eh, jadi jangan mencoba untuk berbuat sesuatu yang atau memberikan jawaban yang tidak akurat gitu. Nah, kemudian juga tentu saja ada teori ya, kita mengetahui bahwa ketika menyampaikan informasi lah gunakanlah bahasa yang sederhana ya, yang lugas. Nah, kemudian juga balik lagi semuanya ini bisa dicapai ketika ya si pejabat publik atau narasumber ini memang selalu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan media kapanpun dimanapun ya terhadap isu apapun. Nah, artinya eh, pejabat publik atau petugas yang terkait dengan pemberian informasi ya harus terus mempersiapkan diri ya minimal eh, mengetahui ya update-update dari kasus-kasus besar yang bisa kita prediksi ya, ini akan menjadi perhatian publik ya, melalui media tentu saja. Nah, kemudian siapa saja sih yang sebenarnya kompeten ya di pemerintahan daerah nih yang harus siap berhadapan dengan pers ya. Ya sebenarnya semua ya, semua pejabat publik itu harus siap gitu. Tapi kan tentu saja ada aturan-aturan lah ya. Ada tugas-tugas, terus ada kewajiban-kewajiban yang melekat di setiap pejabat publik dan kita media pun memahami hal itu ya. Dan kita kan tidak kemudian bisa memilih siapapun untuk menjadi narasumber ketika misalnya kompetensinya tidak pas ya. Media akan lebih senang ya, akan lebih dimudahkan pekerjaannya dan akan lebih efektif dalam penyampaian informasinya ketika misalnya narasumber itu memang betul-betul ditugaskan untuk itu sehingga kompetensinya terjaga, kemudian si petugas atau pejabat publik itu tentu saja dijamin ya mempunyai data-data yang update terhadap isu-isu yang akan dipertanyakan. Nah, di lingkungan pemerintahan daerah yang kompeten menyampaikan pernyataan kepada pers itu biasanya adalah pejabat memiliki kewenangan tentu saja ya eh, dan tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan publik. Nah, beberapa contoh mungkin petugas yang terkait dengan tugas dan kewenangannya ini kepala daerah tentu saja ya itu juga wakil kepala daerah, kemudian pejabat-pejabat struktural ya di baik itu eselon 2 ke atas lah gitulah ya, kemudian sekda, kadis atau kaban itu merupakan pejabat-pejabat publik yang nilai kompetensinya tinggi ya. Nah, ketika nilai kompetensinya tinggi, artinya media atau pers yakin ya pejabat-pejabat itu menguasai persoalan-persoalan ya, sehingga eh, bisa ditempatkan sebagai pejabat publik yang memang memiliki kompetensi untuk memberikan pernyataan atau statement-statement kepada media ya kepada publik melalui media kemudian juga atau pejabat-pejabat yang memang ditunjuk ya yang ditunjuk oleh kepala daerah misalnya untuk menjadi juru bicara atau ya petugas bagian kehumasan ya yang memang tugasnya memang menyampaikan statement-statement atau keputusan-keputusan atau informasi-informasi kepada publik. Nah, saya lupa lagi lah ya aturannya soal tata naskah dinas gitu ya di lingkungan pemerintah daerah yang terkait hal ini. Tapi di situ juga ada diatur kan eh, soal pejabat-pejabat publik mana saja yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai tugas menyampaikan hal-hal
yang penting kepada publik, dan ini menjadi acuan kami di media juga ya. Ketika misalnya kita membutuhkan konfirmasi, ya pasti pejabat-pejabat itu yang akan dituju ya. Nah, persoalannya ketika misalnya pejabat-pejabat yang kami nilai kompetensinya memadai itu tidak siap, ya media pasti mencari narasumber lain ya, yang biasanya itu langsung menuki ke yang lebih teknis gitu ya, ke tingkat-tingkat pelaksana teknis gitu. Nah, biasanya di tingkat-tingkat pelaksana teknis itu informasi-informasinya juga sangat menarik lah ya, karena mereka itu relatif murni ya dalam tanda kutip, data-datanya real ya. Ketika misalnya data atau informasi itu naik ke ke posisi jabatan yang lebih tinggi, biasanya udah ada muatan-muatan nih ya. Tapi kalau di tingkat teknis biasanya lebih real, dan media biasanya menyukai itu ya. Misalnya ketika ada penertiban, contohnya ya, ketika ada penertiban atau razia apa di lapangan, pasti wartawan akan lebih senang mendapatkan informasi dari petugas di lapangan karena mereka real ya. Tapi ketika misalnya sudah naik ke kepala dinas, misalnya ya, Satpol PP lah katakan seperti itu, ini pasti akan ada sedikit-sedikit muatan lah ya, penjelasannya, sehingga data-data yang akurat di lapangan itu akan sedikit diwarnai oleh kepentingan-kepentingan atau program-program tertentu ya dari institusi atau dari OPD yang terkait. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya wartawan atau media kemudian ingin memberikan atau mendapatkan konfirmasi, ya saya sih baiknya lah ya, data-data akurat dari lapangan yaitu tetap disajikan, kemudian juga disampaikan juga upaya-upaya penyelesaiannya yang tentu saja ini didasarkan oleh sebuah kebijakan lah ya dari pimpinan. Nah, jadi bebarengan, jadi jangan sampai nanti informasi yang disampaikan itu tidak utuh, ya, data-data di lapangan tidak disampaikan, tapi yang disampaikan hanya misalnya kebijakan-kebijakannya saja, atau sebaliknya, hanya data-data saja tanpa dengan diikuti oleh penyampaian informasi tentang langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan di baliknya gitu. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan lah ya, yang memang ini banyak sekali apa namanya di dialami oleh kami lah ya di media, dan juga mungkin juga dirasakan juga oleh para pejabat publik yang menjadi narasumber ya. Ketika misalnya si pejabat atau pejabat publik lah ya yang menjadi narasumber itu memang tidak kompeten atau kompetensinya tidak memadai, tapi dia terpaksa atau dipaksa untuk memberikan keterangan pers, ya ada risiko tentu saja ya. Informasinya pasti tidak akurat. Kemudian juga ini akan merusak reputasi, tidak hanya reputasi si narasumber, tapi reputasi institusi juga ini dipertaruhkan. Kemudian juga hilangnya kepercayaan publik gitu ya. Kemudian juga itu tadi seperti saya bilang, informasi yang disampaikan itu justru akan menimbulkan kontroversi, kemudian juga ujung-ujungnya nih akan menjadi persoalan baru ya, munculnya kesulitan dalam pengelolaan krisis atau pengelolaan dari isu yang dimaksud. Nah, ini akan berdampak ya terhadap kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pejabat yang tidak kompeten ya, yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang isu atau topik tertentu itu ya sebenarnya sering kami temui lah ya, banyak sekali ya. Tapi ya itu tadi, ketika misalnya si pejabat yang sebenarnya punya kompetensi misalnya tidak ada ya, atau tidak siap dan sebagainya. Nah,
Akibatnya apa tadi? Ketika misalnya informasi yang atau si pejabat publik itu yang tidak kompeten kemudian terpaksa atau dipaksa memberikan informasi, ya yang timbul adalah informasi yang tidak akurat gitu ya. Ketika informasi ini tidak akurat, ini jelas ya akan menimbulkan persoalan baru ya. Selain tentu saja bagi si pejabat itu ya reputasinya akan terganggu lah ya. Itu kemudian dia bisa dinilai sebagai yang pejabat atau instansi yang tidak profesional dan sebagainya. Kemudian dari informasi yang tidak akurat itu akan menimbulkan ketidakpercayaan ya dari masyarakat baik terhadap individu maupun terhadap institusinya. Kemudian yang lebih yang lebih gawat lagi mungkin dari informasi yang disampaikan itu justru akan menimbulkan persoalan baru yaitu kontroversi-kontroversi dan sebagainya. Nah, jadi penting bagi institusi untuk memastikan bahwa pejabat yang memberikan keterangan kepada media atau pers itu adalah yang kompeten ya, memiliki pengetahuan yang memadai yang cukup terhadap isu atau topik yang dibahas bersama media. Nah, jadi ibu-ibu sebenarnya ini menjadi pemahaman kita bersama lah ya bahwa eh, menyampaikan informasi publik itu memang intinya adalah satu kompetensi ya, kemudian juga eh, penguasaan isu ya, kemudian juga niat baik lah ya, niat baik untuk menyampaikan secara jujur, transparan, akuntabel dan sebagainya. Kemudian juga mengelola harapan ya, mengelola program agar isu-isu atau topik-topik yang dibahas itu kemudian mendapatkan solusinya ya. Nah, ini sebuah tugas yang sebenarnya tidak berat-berat amat ya, tapi juga tidak ringan-ringan juga gitu. Yang jelas ketika misalnya interaksi antara pejabat publik ya atau narasumber ya dengan media ini terjalin dengan baik ya ya kita bisa berharap bahwa informasi yang disampaikan atau hal-hal lain ya terbaik itu program atau apapun dari pemerintah daerah yang akan disampaikan untuk publik ini akan bisa berjalan efektif. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi karena ini jadi masalah lah ya di beberapa daerah, mungkin juga di Kota Bandung lah ya. Ini termasuk di mashab mana nih ya, pengelolaan informasi itu dapat secara efektif dilakukan itu melalui satu dinas yang terpusat ya, atau disebarkan ke setiap OPD. Ini selalu menjadi persoalan ya. Persoalannya terkait dengan kewenangan tentu saja, kemudian dengan efektivitas dan terkait dengan budget nih tentu saja. Ini pengelolaan informasi itu yang efektifnya itu di mana ya? Kak, bagi media sih ini nggak ada jadi persoalan ya, tapi akan menjadi persoalan ketika misalnya si media harus konfirmasi ke setiap OPD atau cukup ke satu OPD ya. Nah, ketika misalnya satu dinas diberi tanggung jawab untuk pengelolaan informasi, ya, ini ada kelebihan dan kekurangan tentu saja ya. Ya, kelebihannya mungkin ini tersentralisasi, kemudian juga bisa menjaga konsistensi ya pola hubungan dengan medianya seperti apa, kemudian juga ini bisa menjadi upaya-upaya untuk mengefisiensikan baik itu sumber daya maupun sumber dana. Nah, tapi ada kekurangan tentu saja, ada keterbatasan-keterbatasannya
satu dinas yang mengelola seluruh informasi di pemerintahan misalnya, tentu saja tidak mungkin dapat menangani volume informasi yang begitu banyak dan kompleks gitunya. Kemudian juga pasti tidak akan sangat spesifik ya menguasai isu. Nah, ketika misalnya kebijakan informasi daerah itu dikelola oleh masing-masing OPD, ya, ini juga pasti akan ada kelebihan dan kekurangan, ya. Mungkin kelebihannya akan sangat spesifik, sesi informasi itu dikelola oleh masing-masing OPD, ya, karena setiap OPD tentu saja tugas dan fungsi juga spesifik, ya. Kemudian juga ini fleksibilitasnya juga bisa tinggi ya, karena dinas dapat menyesuaikan pengelolaan informasi dengan kebutuhan spesifiknya mereka. Nah, tapi kelemahannya mungkin ini pasti ada duplikasi ya, terkesan ada duplikasi pekerjaan ya, karena sama-sama pengelolaan informasi tapi ada di mana-mana gitu. Nah, ini jelas juga mungkin dari segi ke-SDM-an atau jadi segi anggaran juga menjadi tidak efisien. Kemudian juga eh, soal konsistensi ya, soal konsistensinya juga mungkin ini bisa bisa terganggu lah ya karena informasi yang disampaikan yang mungkin tidak konsisten antara satu dinas, satu OPD dengan OPD lain dari isu yang sama. Nah, tapi dalam prakteknya kita lihat ya, kami lihat banyak pemerintah daerah yang kemudian mengkombinasikan ya, mengkomunikasikan pengelolaan eh, komunikasi ini ya tersentralisasi di dinas, ya misalnya di Infocom, tapi OPD-OPD lain juga difungsikan atau fungsi pemberian komunikasi juga dibuka. Dan ini mungkin langkah lebih baik, tapi itu tadi lah ya, ada beberapa kelemahan dan kelebihannya, tapi manggalah ya bagaimana pemerintah Kota Bandung ini mengelola pola komunikasi publiknya ini seperti apa. Tapi yang jelas publik dan media ini berharap bahwa kapanpun dimanapun ketika diperlukan konfirmasi ya pejabat-pejabat publik atau yang pejabat-pejabat yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi ini selalu ready ya, selalu sedia ya. Tidak hanya bersedia secara waktu tapi secara kontennya juga itu. Jangan sampai eh, media kemudian mendapatkan informasi-informasi yang tidak apa namanya tidak aktual, kemudian tidak lengkap dan sebagainya karena eh, perlu disadari oleh kita lah ya dan kami pun dari media menyadari bahwa pengelolaan informasi sekarang itu memang berkejaran dengan waktu ya. Deadline-nya itu hitungannya bukan hitungan jam lagi tapi hitungan menit sekarang. Ya. Peristiwa yang terjadi detik ini 2 detik kemudian ini harus terpublikasi ya. Dan ketika terpublikasi tentu saja informasi-informasinya juga harus lengkap minimal prinsip-prinsip 5W1H-nya itu sudah terpenuhi sehingga publik menerima informasi itu relatif lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Ibu moderator, Panginten itu pengantar nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut hal-hal yang belum saya sampaikan mungkin serta acana hapunten bilih aya kakirangan. Mangga hatur nuhun Ibu moderator. Siap, sami-sami Pak Nu, hatur nuhun atas paparannya tadi. Baik, rekan-rekan yang menghadiri ngulik ini secara daring, kita juga membuka segmen tanya jawab. Kita akan berdiskusi nggak cuma tanya jawab aja, tapi mungkin di sini juga hadir teman-teman kewilayahan yang mungkin sering
berhadapan langsung dengan beberapa media dan pengen tahu gimana nih caranya media handling. Nah, kami juga membuka segmen untuk diskusi dan juga tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir secara online ini, yang mau bertanya silakan bisa menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa juga ditulis di kolom komentarnya seperti itu. Nah, tadi juga saya sedikit menyampaikan beberapa pernyataan dari Vanu terkait bagaimana media handling, untuk pejabat publik gitu ya, bagaimana membangun kepercayaan melalui komunikasi yang efektif. Kita sambil menunggu beberapa pertanyaan ataupun diskusi, ataupun ada yang mau sharing pengalaman bagaimana menghadapi, media di lokasinya, di kewilayahannya, ataupun di dinasnya, seperti itu. Tadi juga Vanu menyampaikan bahwa pejabat publik ini harus menguasai berbagai materi, apalagi tentang isu terkini ataupun yang umum-umum. Nah, di mana pengelolaan sebuah isu atau kasus itu, kita harus bisa menentukan apa sih yang ingin kita tuju, apa yang kita capai dalam sebuah isu ini, baik itu penyelesaiannya, pengembangan isu, dan juga bagaimana cara kita meminimalisir isu tersebut. Dan ingat, kita sebagai pejabat publik tentunya harus memiliki semua data dan informasi yang lengkap dan harus konsisten terhadap apapun yang kita sampaikan sehingga kita dapat memastikan bahwa bahan publikasi yang kita miliki ini akan efektif. Dan kuncinya ketika ada media ataupun wartawan yang hadir, kita harus udah tahu siapa nih audiens dari media atau wartawan tersebut sehingga kita sebagai pejabat publik dapat menyampaikan informasi sesuai kapasitas dari audiens tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya rekan-rekan sekali lagi kita informasikan yang ada di kewilayahan ataupun ada yang di kedinasan akan sharing berbagai informasi ataupun pengalamannya dalam menghandle media. Nanti kita akan buka pertanyaannya. Nah, ini juga ada nih pesan yang masuk bagaimana ada beberapa pertanyaan nih Pak. Katanya gimana kalau tiba-tiba kita nih Pak sebagai staff, bukan sebagai pejabat publik yang mungkin memiliki kewenangan untuk menjawab, kita hanya sebagai staff tiba-tiba diminta pimpinan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita sebagai staff nih apakah boleh untuk menolak atau maju terus Pak? Coba Pak Anu. Tadi ada satu pertanyaan yang masuk. Enggak, mohon begini ya. Iya. Ini kalau dari perspektif kami ya sebagai media, ya sebenarnya siapapun bisa jadi narasumber ya. Dan seperti saya sampaikan di awal, semakin apa ya, semakin narasumber itu sangat teknis itu justru semakin menarik lah ya. Karena dia pasti tentu memiliki data-data yang basic ya, data-data yang sangat akurat lah ya di tingkat pelaksana itu. Nah, ketika misalnya tadi ada kasus misalnya atau ada apa namanya seorang staf kemudian diperintahkan oleh atasannya ya untuk menyampaikan atau keterangan kepada media, ya sepanjang itu perintah ya laksanakan saja. Itu. Nah, tapi si staf itu juga harus mengingatkan terlebih dahulu lah ya bahwa apakah sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya sudah ada perintah dari atasan untuk menyampaikan data atau keterangan kepada media ya perintah kan harus dilaksanakan. Nah, tapi kemudian kan si perintah itu dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga kemudian tidak menimbulkan ekses lah ya. Dan kalaupun misalnya dari tugas yang diperintahkan itu atau dari informasi yang disampaikan staf itu kemudian menimbulkan ekses lain, ya si pemberi perintah atau atasannya juga yang harus bertanggung jawab. Tapi ya sekali lagi lah ya Bu ya, eh, karakter media atau karakter wartawan itu ya semakin semakin teknis ya itu semakin menarik ya karena kalau misalnya sebuah isu itu sudah nyampe ke pimpinan ya nuansa-nuansa non teknisnya akan mewarnai lah ya itu karena terkait dengan kebijakan terkait dengan bla 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 lah macam-macam tapi kalau semakin bawah itu ya semakin
semakin menarik lah ya bagi media. Itu Bu. Oke, siap Pak. Jadi maju terus kita sebagai staf, tapi harus dibekali dengan data-data dan informasi yang efektif. Iyalah. Oke Pak, nah kalau kita lihat di kolom chat nih Pak, ada satu pertanyaan dari Pak Angga. Katanya terima kasih Pak Nu atas pemaparannya. Izin bertanya, tadi tuh sempat disampaikan kalau misalnya untuk doorstop itu ada syarat-syarat tertentu mengenai apa yang disampaikan. Nah, Pak Angga ini bertanya nih Pak, kira-kira apa aja sih hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh disampaikan dalam sebuah doorstop? Terima kasih. Silakan Pak. Ini yang tidak boleh disampaikan oleh siapa lah ya? Oleh si narasumber atau oleh si wartawan lah ya. Kalau kalau apa yang boleh atau tidak boleh disampaikan oleh si narasumber itu tergantung mungkin kebijakan lah ya. Tapi kalau misalnya yang doorstop itu wali kota, sekda, wakil wali kota atau kepala dinas ya bebas-bebas saja lah ya. Karena ini terkait dengan kewenangan dan kebijakan ya. Tapi kalau misalnya apa yang tidak boleh dan apa yang bolehnya dari sisi wartawan, kayaknya nggak ada lah ya. Yang boleh dan tidak boleh bagi seorang wartawan itu kan sudah diatur lah ya di Undang-Undang 4099 dan Kode Etik gitu kan. Si si media atau si wartawan pasti sudah paham itu dan itu oke dari narasumber ya Pak Angga. Ya dari narasumber ya itu yang kalau misalnya ada arahan lah ya. Misalnya yang di doorstop itu misalnya kepala dinas atau eselon 2 atau misalnya kepala bidang lah ya. Pasti kan sudah mendapatkan arahan-arahan ya dari atasannya. Eh, yang ini boleh disampaikan, yang ini tidak boleh atau jangan dulu disampaikan itu harus memang sesuai arahan dan itu harus dipatuhi lah ya. Sebagai apa namanya sebagai bawahan ya harus mematuhi instruksi atau perintah atasan. Tapi kalau misalnya si si wartawan itu terus mengejar, ya baik-baiklah atau berusaha sebaik mungkin untuk mengelak. Tapi kan bisa, misalnya si narasumber itu ketika misalnya terdesak, tapi si narasumber itu diperintahkan atau diamanati oleh atasannya untuk tidak menyampaikan ke publik, kan bisa langsung disampaikan juga bahwa eh, ini bukan kewenangan saya untuk menjawab. Kan bisa seperti itu, gitu. Bukan kewenangan, gitu kan. Bukannya tidak tahu, tapi bukan kewenangan. Itu dan si wartawan harus menghormati itu, ya. Bahwa nanti si wartawan mengejar ke yang lebih berwenang itu soal lain, ya. Tapi ketika pun tidak mengejar si wartawan wajib menuliskan apa ini, di laporannya bahwa sumber A itu tidak memberikan penjelasan karena bukan kewenangannya. Selesai. Itu artinya si narasumber juga sudah melaksanakan tugasnya dan si wartawan pun sudah menyampaikan apa yang dia peroleh. Itu penginten Pak siapa tadi? Pak Angga ya. Atau nuhun Pak Angga. Siap, Pak. Ini juga ada yang raise hand nih, Pak, dari bagian organisasi. Mangga untuk bagian organisasi, silahkan untuk unmute dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nu sehat? Alhamdulillah Pak Kabak. Pertama, terima kasih sudah hadir, Pak Nu ya. Ini juga hal yang menarik ya kaitan dengan berhadapan dengan media ini kan sesuatu yang gampang tapi susah, susah tapi gampang. Pertama memang tadi sampaikan Kang Nu, disampaikan tadi jelas bahwa memang kompetensi ini juga menjadikan prasyarat penting ya untuk menyampaikan sesuatu informasi. Ya, tapi memang di dunia birokrasi ini memang ada hal-hal yang relatif agak sesuatu yang hijabnya luar biasa juga. Yang pertama misalnya, apakah ini suatu informasi perlu disampaikan atau tidak? Kadang-kadang ya tidak jelas gitu ya, tidak jelas. Tapi kan dalam hal tertentu semua ya ada ketentuannya, misalnya media itu juga
perlu informasi yang jelas dan tegas. Nah ini kembali mungkin tadi kalau jelas ini bukan kewenangan selesai. Tapi kan tidak begitu ketika misalnya masyarakat itu butuh juga informasi yang tepat, tegas. Sebenarnya apa sih kebijakan pemerintah untuk apa pemerintahan kebijakan yang harus disampaikan. Yang ini terjadi kadang-kadang ya mungkin di level saya juga jenjangnya ada Pak, ada posisi misalnya di atas saya masih ada asisten, ada sekda. Ya tentu kebijakan yang tertinggi ada di Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Nah, ketika ini sesuatu hal yang teknis, ya ini juga batasan boleh dan tidaknya ini tadi kewenangannya. Mungkin bicara ngomong pengorganisasi saya menang bicara apapun. Tapi kan ketika ini juga bicara pengorganisasian tidak berkenan di level yang tinggi pimpinan juga persoalan. Tapi kadang-kadang komunikasi ini kan dengan media tadi yang disampaikan oleh sumber Pak Anu tadi, waktu ini kan tidak bisa menunggu kan. Karena kondisi sekarang begitu cepat informasi itu harus masuk dan berganti informasi itu cepat. Nah ini juga untuk koordinasi dan sebagainya juga agak kesulitan. Kadang-kadang ya tadi karena disampaikan dari alasan kompetensinya ketidakmampuan akhirnya menghindar. Amannya menghindar daripada menjadi satu persoalan tiba-tiba menjadi polemik. Mungkin yang umum-umum aman aja lah. Misalnya kalau informasi, misalnya contoh lah menyampaikan perubahan SOTK ini jadi seperti itu dan sebagainya, berubah dari pejabat fungsional ke pejabat struktural. Tapi ketika ada hal-hal mengapa jadi begini-begini, kan juga tentu ini yang memang satu ya pemahaman memahami koordinasi informasi juga penting. Apalagi kita juga sudah menyiapkan apa corong-corong yang kita misalnya di Serda ada Prokopim dan sebagainya. Tapi tentu ini apakah kita yang memang kita juga perlu ngobrol bersama juga. Siapa sih pejabat yang berwenang menyampaikan informasi batasan dan sebagainya. Mungkin tadi kalau sekarang tadi sampaikan Panu sudah cukup jelas. Namun memang di kita tuh belum terumuskan ya, standarisasi siapa yang boleh, siapa yang tidak dan sebagainya. Tapi kan kalau pencari informasinya tidak mau tahu kan. Yang penting informasi yang dibutuhkan bisa diterima dengan baik. Namun ketentuan tadi ini yang patut atau layak menyampaikan ini juga yang penting ya. Barang itu pertanyaan pertama aja lah. Panu, mudah-mudahan juga bisa diberikan pemahaman yang tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mangga hatur nuhun Pak Kabag itu ya. Ya kalau dari satu sisi ya dari perspektif kami di media ya. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang menghambat lah ya. Karena apapun informasi, apapun data yang harus kami dapatkan ya akan kami dapatkan semaksimal mungkin ya dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum tentunya ya. Nah, persoalannya kan ada di narasumber ya, ada di pejabat publik karena di situ mereka terkait dengan tugas dan kewenangan ya. Nah, jadi ini tantangan sih sebenarnya ya ketika misalnya media berhubungan dengan birokrasi ya. Disadari oleh media bahwa di birokrasi kan ada aturan main ya, siapa harus melakukan apa dan siapa tidak boleh melakukan apa sesuai dengan kewenangannya. Ini di satu sisi harus kita hormati, tapi di sisi lain juga nih hal-hal yang harus kita tembus lah ya gitu. Ketika tidak mendapatkan informasi konfirmasi dari satu titik karena kewenangannya terbatas ya kita memang harus mencari titik-titik lain yang kewenangannya ada, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang saya tangkap ya dari Pak Kabag, ini sebenarnya eh, ada hal-hal yang perlu diinformasikan, tapi gimana ya kewenangannya seperti ini? Ya mungkin bisa disampaikan ya ke
pejabat yang memang punya kewenangan agar informasi yang dianggap penting ini tersampaikan kepada publik gitu. Misal ya, eh ketika misalnya ada sebuah kebijakan ya yang diperkirakan nih akan mendapat respon publik ya. Tapi misalnya si instansi yang mengeluarkan kebijakan itu dibatasi kewenangannya ya. Ketika misalnya nanti ada wartawan yang bertanya, "Ah, urang teu meunang ngomong ya." Ya informasikan saja misalnya apa-apa yang ada di balik kebijakan-kebijakan itu yang diperkirakan akan menjadi perhatian publik atau perhatian media, ya bisa disampaikan ke pejabat yang memang ditugaskan atau punya kewenangan untuk menyampaikan apapun. Misalnya ke Dinas Informasi dan Komunikasi. Sehingga ketika misalnya ada wartawan nih yang meminta keterangan ke dinas yang tidak memiliki kewenangan itu, ya kan bisa nyampaikan, silakan saja ke Disinfokom misalnya, atau langsung aja ke wali kota, atau langsung aja ke sekda atau ke wakil wali kota, seperti itu. Tapi yang jelas ya, informasi apapun sepanjang memang itu hak publik ya sampaikan gitu. Salurannya ya sesuai dengan kewenangan-kewenangannya. Gitu Panginten Pak Kabag, ya jangan sampai gini ya, informasi yang seharusnya diketahui oleh publik ya, tapi ada upaya-upaya untuk ya atau menahan informasi itu, akhirnya si wartawan juga mencari-cari konfirmasi dari sumber-sumber yang tidak kompeten, katakanlah misalnya, atau dari bocoran-bocoran, tapi tidak terkonfirmasi secara memadai, kan akan jadi lain nanti informasi-informasi yang disampaikan ke publiknya. Gitu Panginten Kirang Langkung, Pak Kabak. Ya, nuhun Pak, nuhun. Sawang Tapi yang Sungai. kita khawatirkan, boleh nama yang satu ya, Boleh, Pak. Mangga, Pak. berkaitan ini kan kadang-kadang pimpinan kita kan ditanya spontan. Ini kadang sesuatu yang saya khawatirkan, misalnya beliau juga tidak membawa informasi yang utuh ya, sehingga akan jadi blunder apa yang disampaikan oleh pimpinan. Nah, ini tentu eh, seperti apa sih harusnya tim yang di belakang untuk menyiapkan, jangan sampai pimpinan ini misalnya menyampaikan statement yang malah menimbulkan apa sesuatu yang polemik yang sebenarnya tidak harus terjadi lah. Ya, seperti contoh lah mungkin yang tadi dicontohkan oleh antara gubernur dengan menteri keuangan juga, ini juga ya ada persoalan sebenarnya, tidak ada info yang utuh gitu ya ke gubernur dan ke Menkenya sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau dibaca sebenarnya hanya persoalan apa uang yang sedang berputar gitu ya yang ada di rekening. Nah ini seperti ini strategi apa yang harus disiapkan nih Pak Anu ya, artinya untuk kita sebagai staf-staf yang di bawah ini, yang tadi ya mungkin informasi-informasi penting ya, dibaca tidak baca seharusnya sampai juga ke pimpinan, sehingga ketika wartawan menyeleneh sebenarnya sesuatu yang sensitif, minimal pimpinan tahu dan sebagainya. Berarti kiatnya seperti apa nih? Apa anu kondisi seperti itu? Enggak, nun Pak Kabak. Memang ini teh sering terjadi lah ya. Dan sekali lagi ya, bagi kita ya, bagi kami yang di media itu, ini justru situasi yang mengasihkan gitu ya, bagi media mah gitu kan. Tapi kan tidak bagus juga lah ya, secara keseluruhan, secara apa namanya, ekosistem komunikasi yang sehat itu tidak bagus juga ya. Tapi dari satu sisi ya memang mengasihkan sih bagi media mah gitu. Semakin semakin tidak siap narasumber, kan semakin enak untuk diserang ya kalau niatnya mau rame-ramean gitu. Tapi kan tidak seperti itulah seharusnya. Jadi kalau misalnya koordinasi yang mantap ya terkait dengan pengelolaan komunikasi di internal pemerintahan ya, pemerintahan daerah termasuk ya, ya itu kan semakin bagus ya. Artinya si komunikasi atau si informasi ini terkelola dengan baik.
ya. Sepanjang itu tadi tidak ada hal-hal yang memang menjadi hak publik, ya sampaikan ke publik gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang dirahasiakan atau patut dirahasiakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, ya nggak apa-apa. Kami dari media pun sangat memahami itu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya ini terbuka ya, sifatnya ini, public domain, sifatnya ini hak publik, ya dibuka saja. Tinggal mungkin pengaturannya Pak Kaban ya, karena kita pun paham lah ya di birokrasi itu kan ada ada tugas dan fungsinya masing-masing. Itu sepanjang tugas dan fungsinya masing-masing itu dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah lah ya, informasi-informasi atau penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan yang baik itu diperlukan untuk publik maupun diperlukan oleh institusi pemerintah daerah agar publik paham, ya pasti pasti bisa dicapai dengan baik juga gitu. Eta panginten Pak Kabag, Siap, nuhun, nuhun, Pak. sawang sula mangga. Siap, hatur nuhun Pak Kabag atas pertanyaannya. Dan untuk Pak Nu, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ari. Katanya, bagaimana nih Pak sebaiknya tindakan kita sebagai seorang pejabat publik dalam menghadapi media yang memberitakan secara sepihak dan tone-nya itu cenderung negatif Pak, tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada kami sebagai pejabat publiknya. Seperti itu, Pak. Enggak, hatur nuhun. Pak siapa Pak Ari? Pak Ari, ya. Pak Ari ya, kalau misalnya pejabat publik, narasumber, masyarakat atau siapapun ya yang berkonflik ya dengan media ya terkait dengan produk-produk jurnalistik, yaitu salurannya sudah sangat jelas lah ya. Salurannya itu ada, pertama tentu saja hak jawab ya yang disampaikan ke media yang bersangkutan, dan media yang bersangkutan itu harus melayani hak jawab itu secara, apa namanya, segera ya dan memadai. Segeranya itu harus di-highlight ya, harus tekankan ya, media harus segera merespon hak jawab dan memadai. Memadai itu sesuai dengan kebutuhan dari si pengaju hak jawab. Kemudian juga jika misalnya masih belum terselesaikan di tingkat hak jawab, itu bisa melakukan pengaduan ke Dewan Pers ya untuk dimediasi dan kemudian dicarikan solusi ya. Kemudian juga kalau misalnya ada pihak-pihak yang terbukti bersalah juga sanksinya di situ ada. Nah, itu ya kalau terkait dengan produk-produk jurnalistik ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh media ya. Dan yang menjadi konflik adalah karya jurnalistik ya. Tapi kalau misalnya informasi kemudian dikemas tidak dalam bentuk karya jurnalistik ya dari media-media yang terverifikasi, itu kan bisa mengambil langkah-langkah yang lain ya sesuai dengan undang-undang ITE kah katakanlah, atau mungkin juga bisa memakai juga undang-undang yang lain ya. Yang jelas salurannya itu sudah ada ya. Satu, kalau misalnya ini terkait dengan karya jurnalistik, jelas ke media yang bersangkutan dan ke Dewan Pers. Kalau misalnya hal-hal lain yang terkait dengan informasi, tapi misalnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran nama baik, pencemaran nama baik dan sebagainya lah, katakan seperti itu, yaitu bisa melalui jalur hukum yang lain, jalur kepolisian atau memakai undang-undang ITE, katakanlah kalau misalnya terkait dengan informasi-informasi yang eh, terkait dengan IT dan sebagainya ya, dengan informasi dengan transaksi elektronik dan sebagainya. Nah, jadi perlindungan terhadap
informasi-informasi yang tidak baik, yang merugikan itu sudah memadai sebenarnya ya. Yang kalaupun misalnya terkait dengan tadi eh, informasi yang tidak konfirmasi dan sebagainya, itu salurannya itu yang bisa dipakai ya. Itu ada penyelesaian secara eh, teknis lah ya dengan medianya, kemudian bisa naik ke Dewan Pers atau bisa somasi dan sebagainya melalui jalur-jalur hukum biasa ya. Ya dilihat lah ya, dilihat kasusnya. Tapi yang jelas perlindungan masyarakat terhadap informasi-informasi yang merugikan itu sudah cukup memadai lah ya. Ada undang-undang pers, ada aturan-aturan Dewan Pers, kemudian juga sekarang ada undang-undang ITE dan sebagainya. Itu Panginten Ibu Moderator. Siap, Panu. Terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah cukup terjawab pertanyaan dari Pak Ari ya terakhir. Namun kami juga menginformasikan dan mengundang lagi apabila ada rekan-rekan yang hadir di ngulik ini yang mau bertanya ataupun mau share informasi, mangga silakan. Namun kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya kita akan tutup acara untuk episode ngulik kali ini. Mohon izin Pak Kadis dan juga jajaran untuk acara ngulik. Nampaknya belum ada dan juga sudah cukup pertanyaannya dari rekan-rekan. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya atur nuhun Panu atas sharing informasi dan terkait media handling tadi. Saya apresiasi juga tadi peserta ngulik yang hadir, Pak Kabag juga tadi sudah bertanya, rekan-rekan dari Diskominfo juga sudah bertanya. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan juga peserta semuanya. Saya Irmawati Rosaini selaku moderator acara ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di ngulik episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik dan juga terkait isu terkini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadis. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Kadis, Pak Kabag, Bapak-bapak Ibu sekalian, hatur nuhun sing sarehat sadayana. Mangga. Amin. Nuhun. Banyak Bapak Ibu. Selamat siang. Iya. Sulis.